G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Halo Kak Lisa. Halo Kak Lucy. Kita mau sapa adik-adik yang di rumah ya. Yuk. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Wah Kak Lisa, senang sekali ya hari ini kita bisa dipertemukan kembali melalui ibadah. Benar adik-adik. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Ibadah kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yuk kakak ajak adik-adik berdiri. Kita siapkan hati kita dengan sikap yang hormat. Kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Dengan sikap doa kita ulangi lagu ini sekali lagi. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Adik-adik mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami bersyukur dan berterima kasih. dan berterima kasih. Hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan, layakkanlah setiap kami. Berkatilah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, Kak Lisa. Ya, Adik-adik, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya Tuhan yang patut untuk kita tinggikan, kita agungkan. Biarlah setiap lutut bertelut dan mengaku Jesus Christ the Lord. Every knee shall bow,
adik-adik, dalam Alkitab itu di Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Nah, artinya Tuhan mau kita mengutamakan Dia dalam hidup ini. Yuk adik-adik, kita nyanyikan ayat ini ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Adik-adik, yuk kita mau dengarkan teman-teman kita membacakan ayat Alkitab. Kita dengarkan dengan baik ya. Perintah kelima dari 10 hukum. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. The fifth commandment of the 10 commandments. Exodus chapter 20 verse 12. Honor your father and mother. 十诫的第5诫，出埃及记20章12节，当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。 Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah, mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami mengerti isi firman Tuhan. Ajar kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap belum adik-adik? Ayo duduknya yang rapi, yang tegak gitu ya. Nah, adik-adik, kita sudah dua kali minggu mendengarkan tentang 10 perintah Allah. Nah, adik-adik masih ingat 10 perintah Allah itu diberikan oleh Tuhan kepada Musa di atas Gunung Sinai. Lalu orang Israel di mana? Mereka tunggu di bawah. Nah, sekarang kita mau
Pikir, kira-kira apa yang mereka lakukan ya waktu mereka tunggu di bawah? Mereka bersabar tidak ya? Atau mereka malah nggak sabar dan nggak tahu mau melakukan apa? Nah, untuk itu mari kita lihat apa yang orang Israel lakukan waktu mereka menunggu Musa di atas Gunung Sinai waktu menerima 10 perintah Allah. Bosan aku nih, lama nih nunggu. Apa kerja Musa di atas tuh? Hitung-hitung sih sudah berapa hari kan? Itulah udah kelamaan nih kita nunggu. Ini lagi nih ngapa tidur-tidur? Hei, bangun kita nih lagi mikirkan cara nih bagaimana kita ini. Gimana nasib kita selanjutnya nih bagaimana? Kenapa sih? Kenapa? Ada apa? Musa nih belum turun. Oh iya. Aish, kemana dia? Baca dia di atas tuh. Jangan-jangan dia beku kali. Apa yang sedang kalian bicarakan? Itu loh, Si Musa Itu si Musa nggak turun-turun. ini udah berapa hari? Udah lama. Aduh. Nah, aku sedang berpikir apakah kalian ingin menunggu dia? Soalnya dia begitu lama di atas gunung tapi belum turun-turun. Aduh, Udah ya. tak bisa kayaknya nunggu lagi. Aku rasa jangan-jangan Musa di atas sana sudah mati. Kita pun tidak tahu. Yes, ya bisa jadi juga ya. Jangan-jangan dia dihukum Tuhan kali. Bisa jadi. Waduh. Jangan dia Waduh. di atas. Tak usah tunggu Musa lagi. Jadi kita Jadi harus gimana? Kalian masih mau nunggu dia? Nggak mau. Tapi bagaimana kalau ini teman-teman kita yang lain masih mau menunggu dia? Teman-teman lain pasti bosan nggak nunggu. Kita cari Pak Harun ya. Kita sudah lama ada di sini. Bagusnya kita sekarang pergi mencari Pak Harun. juga ya, saya juga Boleh. Cari Harun aja. Cari dia aja. Mari kita pergi cari Pak Harun. Kita cari Harun juga. Ayo. Cari Harun. Ayo. Mana Pak Harun? Nah itu, tuh, Pak Harun. Nah, itu Benar, Harun. Itu Harun. Harun. Pak Harun. Kami Ada ingin apa? Kalian ribut-ribut. kami mencari Musa. Mana Musa? Iya, mana Musa? Mana ini? Dia kok lama Aku juga tunggu. sedang memperhatikan di atas gunung itu. Lama sekali. Kelamaan. Bagaimana nasib kita? Bagaimana aku tahu juga? Kita kan sama-sama di bawah. Pemimpin ini. Iya, pemimpin kita di atas. Kita mau pemimpin yang baru ya. Kita perlu Tuhan yang baru. Iya, Teman-teman, kami. teman-teman, Harun itu adalah orang kepercayaan Musa. Betul. Benar nggak? Betul. Dia tentu lebih tahu. Betul. Tahu Bapak Musa kok bisa lama? Kamu yang harus bertanggung jawab ini. Ya, Kami Ya, perlu betul. Kami Allah perlu baru. Allah baru. Allah yang nyata seperti yang disembah oleh bangsa Mesir itu. Benar. Betul. Benar Allah sekali. yang sudah memimpin kita keluar dari tanah Mesir. Kalian mau Allah yang seperti apa lagi? Sekarang Musa bersamanya di atas. Sabarlah, tunggu. Ini sudah lama Pak Harun, sudah lama ini. Harun, Allah yang disebutkan kamu tadi itu Allah yang memang memimpin kita keluar. Tapi sekarang mana Allah itu? Kita sudah lama menunggu di sini. Iya, udah nggak kelihatan dia. Kami sudah tidak ingin menunggu lagi. Kita perlu Allah baru ya. Betul. Betul. Kami mau Allah baru. Kita perlu Allah yang nampak. Kami Teman-teman, kita minta sama Harun untuk memberikan kita sebuah Allah yang nyata, yang bisa memimpin kita. Kita minta dia. Buat anak lembu emas. Benar. Betul. Boleh. Benar. Buatkan kami anak lembu emas. nih, kami mau bersedia menyerahkan Ya, kalau perhiasan itu kami, emas kami. keinginan kalian, aku juga tidak bisa berbuat apa. Kalau memang itu yang mau kalian, ya sudah. Ya, Kumpulkan kami- semua Ya, kami Baik. barang berharga kalian, emas-emas yang kalian emas-emas punya, kami kumpulkan serahkan. semua di sini. Tidak masalah. Kami mempunyai emas yang banyak. Kasih. Nih Pak Harun. Ini adalah harta kami yang berharga. Kami serahkan. Ih, masih ada. Oh, Masih ada? Ambil. Ambil. Nih, dah. Kasih. Ya, simpan di sana semuanya. Ya, kami kasih Ini- semua. Ini udah habis-habisan. Kami serahkan Ya, semua. Sesuai dengan keinginan kalian untuk membuat sebuah patung yang kalian mau sembah menjadi Allah. Iya, menjadi Allah kami, pemimpin kami, menyertai kami. Mantap. Perlu Bu. anak Benar. lembu emas. Sesuai Ya. permintaan kalian,
ini akan dibuat, dilebur menjadi sebuah patung anak lembu emas. Yes, mantap. Akhirnya. Terima kasih Harun. Itu yang kami inginkan. Ya, betul. Mantap Harun. Terima kasih. Kami ingin Allah yang nyata yang memimpin kami keluar kita dari. punya Allah baru. Ya. Kami punya Allah yang baru yang bisa memimpin Akhirnya. kami. Ya, terima kasih Pak Harun. Wow, keren sekali. Akhirnya. Ini yang kita tunggu. Pak Harun, Ya, terima betul. kasih Pak Harun. Ini begitu luar Inilah biasa. Allah yang kalian inginkan. Anak patung lembu emas. Ya, ini yang kami inginkan. Ini. Yes. Akhirnya sembah. Akhirnya. Sembah. Ayo lari. Musa, cepatlah turun. Bangsa yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak kelakuannya. Mereka tidak lagi menaati aku dan telah membuat sebuah patung anak lembu. Mereka telah menyembahnya, mempersembahkan korban, dan berkata bahwa anak lembu itu adalah Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Musa, aku telah melihat bagaimana keras kepalanya orang-orang ini, dan aku akan menghancurkan mereka. Tetapi aku akan membuat keturunanmu menjadi bangsa yang besar. Tuhan, dengan kuasa-Mu yang begitu besar dan agung, bukankah Engkau telah membawa mereka keluar dari Mesir? Jadi, janganlah marah, janganlah membinasakan mereka. Bagaimana kalau orang Mesir itu berkata bahwa Engkau membawa mereka keluar hanya untuk memusnahkannya? Jadi, janganlah marah, Tuhan. Janganlah membinasakan mereka. Bukankah Engkau juga telah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan juga Yakub bahwa segala keturunan mereka akan sangat banyak, melebihi bintang-bintang di langit, dan juga bahwa Engkau telah berjanji akan memberikan tanah ini kepada mereka. Tuanku, Yosua, sepertinya ada peperangan di kemah kita. Bukan, Yosua, itu bukan suara peperangan, melainkan orang Israel sedang bernyanyi. Bagaimana mungkin, Tuanku? Marilah ikut aku. Baik, Tuan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan ini sangatlah buruk. Aku akan menghadap Tuhan untuk melihat apa yang dapat aku lakukan untuk menghindarkan kalian dari dosa ini. Tuhan, orang Israel telah berbuat dosa kepadamu. Mereka membuat anak lembu emas sebagai pengganti Engkau. Oh Tuhan, ampunilah mereka. Jika tidak, hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan. Aku akan menghapus dari kitab kehidupan nama mereka yang berbuat dosa terhadap aku. Sekarang,
bawalah umatku ke tempat yang aku katakan, dan malaikatku akan memimpinmu. Tetapi ketika waktunya tiba, aku akan menghukum mereka karena dosa ini. Pahatlah 2 loh batu seperti yang pertama, dan aku akan menuliskan apa yang aku telah tuliskan pada loh batu sebelumnya. Naiklah ke Gunung Sinai pada pagi hari, dan jangan bawa siapapun beserta denganmu. Waduh adik-adik, apa yang orang Israel lakukan ya? Ternyata mereka membuat patung anak lembu emas. Wah, itu sesuatu yang salah fatal adik-adik. Nah, mereka membuat patung, lalu mereka pun menyembah. Dan mereka menganggap itu adalah Tuhan Allah yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Nanti coba adik-adik kita berpikir sebentar. Kira-kira kenapa mereka membuat patung anak lembu? Kenapa harus anak lembu? Ternyata anak lembu itu adalah dewanya orang Mesir. Nah, memang waktu itu bangsa-bangsa lain itu mereka menyembah patung, mereka punya dewa sendiri. Nah, sekarang orang Israel yang sudah lama tinggal di Mesir, mereka pernah melihat, oh bangsa ini punya patung, punya dewa. Jadi mereka meniru apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Mereka juga pingin punya Allah, ya, punya patung, punya dewa yang kelihatan, yang bisa pimpin mereka, yang bisa dipegang, ya, yang bisa disentuh. Akhirnya mereka membuatnya. Kemudian mereka juga berpikir, daripada nanti kalau Musa nggak turun-turun macam mana? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi sama Musa. Atau jangan-jangan Musa meninggalkan mereka. Mereka nggak tenang, jadinya mereka membuat patung itu untuk disembah. Untuk menggantikan Tuhan. Untuk mengganti posisi Tuhan. Mengganti posisi Tuhan Allah sebagai Tuhan mereka. Wah adik-adik, itu sesuatu yang salah bagi orang Israel. Karena Tuhan sudah memberikan perintah. Perintah 1 dan perintah 2. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan ada patung lain dan jangan menyembah kepadanya. Tapi itu dilakukan oleh orang Israel. Nah, jadi Tuhan murka pada mereka. Karena mereka menggantikan posisi Tuhan dengan patung lain, dengan dewa lain. Nah, adik-adik mungkin adik-adik berpikir, oh Kak, itu kan orang Israel lakukan. Saya tidak, saya kan tidak melakukannya. Tapi adik-adik tahu enggak, jika kita menggantikan posisi Tuhan dengan hal yang lain di hati kita, di hidup kita, kita sudah melakukan apa yang seperti orang Israel lakukan. Nih, kakak berikan contoh nih ya. Misalnya seperti ini. Mungkin ada keluarga kita yang belum percaya pada Tuhan ya. Mereka masih pergi sembahyang, pergi menyembah patung. Lalu ngajak adik-adik, yuk ikut yuk. Ada adik bilang, ya bolehlah pergi ikut. Nah itu sudah salah, tidak boleh ya. Ataupun ada yang begini, oh ada dikasih ya alat-alat, barang-barang ya yang bisa disimpan. Barang itu dari loya misalnya. Lalu nanti itu dijadikan penolong kita untuk melindungi kita supaya kita aman. Nah kalau barang-barang gitu juga nggak boleh, itu juga salah. Atau begini, ada yang mengajak adik-adik, yuk kita percaya melihat hal-hal yang aneh-aneh ya. Misalnya nih, ada yang dongeng-dongeng, kemudian ada cerita-cerita hantu, lalu kita percaya. Ataupun ada tahyul-tahyul mengatakan, hari ini nggak boleh buat ini loh, hari ini nggak boleh makan ini loh. Nah itu semua yang
tidak ada kebenarannya, tapi kita percaya, kita simpan di dalam hati. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, jadi adik-adik, kita tidak boleh menggunakan hal-hal itu, melakukan hal-hal itu mengganti Tuhan dalam hati kita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Allah yang menjadi pencipta alam semesta, pencipta manusia, pencipta kita. Dia adalah Tuhan Allah yang hidup. Nah, jadi kalau begitu bagaimana caranya kita menjadikan Tuhan itu sebagai yang terutama, sebagai nomor satu. Tidak menduakan Tuhan loh ya. Maka yang pertama, adik-adik, kita percaya kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan sikap yang hormat. Dengan sikap yang sopan. Apalagi nih ibadah online ya di rumah ya. Nggak ada kakaknya. Hanya berdua atau bertiga atau sendiri di rumah. Santai tidur-tiduran nggak boleh. Kita kan udah pernah dengar cerita ini, nggak boleh, harus sikap yang baik. Nah kemudian berikutnya lagi apa? Nah misalnya adik-adik nih, rajin-rajinlah baca Alkitab. Baca setiap hari, di Alkitab akan memberitahukan kita apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita boleh melakukan perintah Tuhan. Nah ada lagi, kalau diajak, yuk kita ke loya ya, kita cari barang ini ya, kita simpan ya. Nah boleh nggak? Nggak boleh ya, dalam keadaan apapun kita tidak boleh. Nah kita tidak mengikutinya, tidak melakukannya. Nah kemudian kita bisa ikut nih pelayanan di gereja. Oh kak sekarang online saya tak bisa datang kur, tak bisa datang ikut nari, nggak apa-apa. Adik-adik berdoa saja ya, berdoa di rumah, berdoa untuk gereja, berdoa untuk teman-teman yang ada, berdoa untuk semua pelayanan yang ada di gereja ya. Dan terakhir bagaimana kita belajar untuk mengasihi orang lain. Seperti Tuhan mengasihi mereka. Dengan hati yang tulus kita mengasihi mereka. Nah adik-adik, itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Untuk menunjukkan bahwa kita mengutamakan Tuhan. Tapi yang paling penting adalah adik-adik, di hati kita tidak boleh ada Allah lain. Kita tidak menduakan Tuhan, ingat itu ya. Nah firman Tuhan hari ini dalam Keluaran pasal 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, kita sama-sama coba ya, boleh? Keluaran pasal 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, sangat pendek dan mudah dihafal. Ingat saja, ingat saja, jangan ada Allah lain. Nah, itu kuncinya. Oke, adik-adik ibadahnya sama siapa? Apakah adik-adik sendiri? Kalau adik-adik sendiri, ya adik-adik lihat kakak. Tapi kalau adik-adik ada kokonya, cecenya, dedeknya, saling hadap-hadap. Kalau bertiga bikin lingkaran, kalau berdua hadap-hadap. Kemudian kakak mau mengajak kita mengatakan seperti ini. Tuhan nomor satu di hidup saya. Tidak boleh ganti yang lain ya. Nah boleh sambil tunjuk-tunjuk ya, sambil kasih tahu orang di samping kita ya. Kalau sendiri lihat kakak, kita sama-sama ya. Tuhan nomor satu di hidup saya. Tidak boleh ada yang lain. Satu kali lagi ya. Tuhan nomor satu di hidup saya. Tidak boleh ada yang lain. Nah ingat itu adik-adik ya. Kita berdoa. Mari kakak pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, saya bersyukur karena punya Tuhan Allah yang maha kuasa. Yang menciptakan alam semesta. Dan menciptakan saya. Oleh sebab itu Tuhan menolong supaya saya bisa selalu setia percaya pada Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga hanya menomorsatukan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan menolong, Tuhan menuntun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu. Bye-bye. Nah, adik-adik, Kak Lisa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat firman Tuhan hari ini, utamakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, Tuhan kita itu hebat. Tuhan kita itu luar biasa. Ia membuat kita kuat. Dia yang mengendalikan hidup kita. Nah, oleh sebab itu, adik-adik ingat, setiap minggu adik-adik ibadah.
Nah, kalau adik-adik ibadah, adik-adik semakin dekat dengan Tuhan ya kali saya. Ya, mengutamakan Tuhan. Iya, mengutamakan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena Jesus is my number number one. one. Adik-adik, kakak ada pengumuman loh. Nah, untuk persembahan bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop persembahan lalu diantarkan ke gereja. Atau yang kedua, adik-adik bisa minta tolong papa dan mama transfer ke rekening gereja. Jangan lupa tambahkan angka 11 ya di belakangnya. Wah, Kak Lisa, kita juga perlu ingatkan adik-adik untuk terus membaca Alkitab. Jangan lupa setiap hari adik-adik boleh membaca Alkitab. Oke, adik-adik, kita mau doa Bapa kami. Setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Bu Maria. Mari adik-adik kita berlutut. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami
pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin. Oke, anak-anak, Ibu akan pimpin doa berkat. Mari lipat tangan dan mata ditutup. Semoga Allah damai sejahtera memberkati anak-anak, menguduskan anak-anak seluruhnya, dan menjaga roh, jiwa, tubuh anak sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Oke, bye-bye semuanya. Dadah.